Amsal pasal 24 ayat 17 hingga 18 mengatakan demikian. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan senang kalau orang lain susah. Karena kalau orang bersukaria, bersuka cita atas penderitaan orang lain, apa tuh orang tabur, itu tuh orang mau tuai. Kalau tanam ubi nak mau bawa pisang, begitu hidup. Kalau orang menabur angin, orang akan menuai badai. Waktu Tuhan akan tiba. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan bilang menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Jangan pernah bersenang-senang atas pergumulan hidup orang lain. Nyandak cuma soal pemilihan, bukan, tapi hidup hari-hari. Kalau tong lihat tompe tetangga susah, orang lihat tompe saudara susah, biarpun orang pernah baking salah buat orang, jangan bilang, "Lu syukur Jo." Tuhan mau marah tuh orang. Berdoa bagi mereka, tolong mereka, sebab apa yang orang tabur itu juga yang akan orang tuai. Kalau orang melakukan kebaikan, kebaikan itu akan kembali ke diri kita. Semua yang orang baking sama yang baking pada diri sendiri. Jadi lakukanlah kebaikan. Jangan senang saat melihat orang lain susah, sebab itu justru mendatangkan kesusahan bagi diri kita. Mari berdoa. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Kami merendahkan hati, bahkan diri kami mau dibentuk Tuhan untuk taat melakukan kehendak-Mu, supaya firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi betul-betul menjadi bagian kami yang kami praktekkan, berbuah dalam tindakan kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, hidup kami diubahkan. Kami menjadi orang-orang yang hidup takut Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup taat kepada Tuhan. Kuasai kami semua Bapa, supaya firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi benar menjadi bagian kami, sebab hati kami bukakan untuk menerima pengajaran dan didikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai 24 dengan judul Janji Pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya." Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. "Sungguh, beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya
Aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh, beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan telah menyala-nyala itu tidak akan surut, sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan mengerti hal itu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, hari ini kita ada di bulan yang baru, tanggal 2 Oktober. Kita menikmati minggu yang baru, penyertaan Tuhan yang telah kita rasakan di bulan yang lalu, di hari-hari yang telah lewat, patut kita syukuri. Bahkan hari baru, bulan baru, minggu baru yang Tuhan beri, patut kita syukuri. Sebab kita percaya sebagaimana Tuhan menuntun kita di bulan yang telah lewat, kita mengimani Tuhan pun akan menuntun dan memberkati kita di bulan yang baru. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema perenungan kita adalah firman Tuhan dan janji pemulihan. Dalam bacaan Yeremia 30 ayat 1 hingga ayat 24. Pemulihan dari kata pulih yang artinya kembali pada keadaan baik, kembali pada keadaan sehat seperti keadaan semula.
Dari keadaan sakit menjadi sehat, itu gambaran tentang pulih. Dari keadaan tidak baik menjadi baik, dari keadaan luka menjadi sembuh. Demikian gambaran tentang pulih. Sedangkan pemulihan adalah proses, cara, perbuatan menjadikan pulih. Proses, cara, perbuatan menjadikan sehat yang sakit, menjadikan baik yang tidak baik, menjadikan sembuh yang terluka. Demikian pemulihan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, maka firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini menegaskan bagi kita semua bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Bahwa Tuhan sajalah yang mengerjakannya. Kalau kita sakit kemudian sembuh karena minum obat, karena merawat diri, karena pergi ke dokter, itu caranya, tapi Tuhan yang melakukannya. Kalau kita sedih lalu kemudian menjadi kuat dan terhibur, itu proses pemulihan dan Tuhan yang melakukannya. Kalau kita terluka lalu kemudian kita bisa berbesar hati dan mengampuni, Tuhan melakukannya. Dia punya kuasa dan dialah yang mengerjakannya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pesan ini disampaikan oleh Yeremia kepada orang-orang Israel, terutama Yehuda, Israel Selatan. Setelah Yeremia sebelumnya menyampaikan tentang nubuatan penghukuman. Ada nabi-nabi palsu yang tampil dan menyatakan bahwa tidak ada penghukuman, bahwa mereka akan baik-baik saja, bahwa Tuhan akan menolong. Yeremia dengan tegas menyampaikan bahwa Tuhan akan membuang umatnya. Bahkan kalau kita baca pasal 29, Yeremia katakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dia menegaskan dengan keras apa yang disampaikan Tuhan kepada umat, bahwa mereka pasti dihukum, mereka dibuang Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, pada bagian yang kita renungkan ini, Tuhan menyuruh Yeremia untuk menyampaikan tentang janji pemulihan. Yeremia tampil dan melayani menjadi nabi Allah dalam pemerintahan 5 raja. 5 raja yang memimpin Israel Selatan. Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, dan Sedekia. Yeremia adalah nabi yang juga hidup dan menyaksikan keruntuhan Israel. Dia menyaksikan bagaimana bangsa ini, bagaimana umat Tuhan ini dibuang karena dosa mereka. Betapa menderita dan pahit bangsa ini di tengah pembuangan. Bapak Ibu, saudara-saudara, pada bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, bagaimana penderitaan ini digambarkan seperti seorang laki-laki yang mengalami sakit melahirkan. Laki-laki gambaran kekuatan, gambaran kegagahan. Tapi kemudian kepada kata laki-laki disematkan ungkapan kesakitan seperti mau melahirkan. Ibu-ibu yang melahirkan secara normal pasti tahu betapa sakitnya situasi ada dalam keadaan yang mau melahirkan ini. Kesakitan tiada tara, sungguh penderitaan yang besar, penghukuman yang luar biasa. Dari situasi yang mencekam ini, dari situasi yang begitu menyedihkan, dari situasi kehilangan identitas diri sebagai umat Tuhan, maka Tuhan menyuruh Yeremia untuk menyampaikan tentang janji pemulihan dari Tuhan. Bagian ini dibuka dengan perintah Tuhan kepada Yeremia supaya ia menuliskan janji itu dan membuatnya menjadi satu kitab. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini adalah untuk menegaskan supaya orang Israel kalau nanti mereka mengalaminya, mereka tidak akan lupa. Tetapi juga kalau mereka sedang di tengah tekanan dan gumul, mereka akan selalu ingat bahwa Tuhan akan memulihkan. Pesan ini juga menjadi bagian kita, bahwa Tuhan akan memulihkan sebab Dia sanggup dan Dia mau. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa yang Tuhan lakukan bagi orang Israel dalam nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia? Pertama, firman Tuhan katakan Tuhan akan mematahkan kuk. Kuk adalah kayu atau besi yang dipasang di tengkuk kerbau untuk menarik bajak. Sebagai simbol beban, sebagai simbol penderitaan, Tuhan akan mematahkan kuk. Tuhan akan mematahkan penderitaan. Dia akan mematahkan penghukuman. Bahkan Tuhan akan memutus tali pengikat. Ungkapan yang menegaskan kepada orang Israel, kepada kita semua, bahwa Tuhan akan membebaskan. Dia akan menghapus penderitaan.
dan umat Tuhan tidak akan lagi menjadi budak siapapun, tetapi mereka akan mengabdi kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kekuatan Tuhan tidak hanya berlaku bagi orang Israel, tetapi juga berlaku atas kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup membebaskan kita dari gumul. Tuhan sanggup melepaskan beban persoalan hidup yang kita pikul. Tuhan sanggup membebaskan kita dari segala keadaan yang menderita. Tuhan itu kuat, hebat, dan Dia mau menolong kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tetapi perlu kita pelajari, kita ingat bahwa justru dalam gumul, dalam penderitaan, dalam kesusahan, demikianlah kita memperoleh kesempatan untuk melihat kekuatan Tuhan. Dalam pergumulan, dalam penderitaan, itulah kesempatan bagi kita untuk merasakan kemahakuasaan dan kehebatan Tuhan. Karena itu berhentilah mengeluh, berhenti mengeluhkan pergumulanmu, berhenti menangisi kesusahanmu. Jangan kecewa terhadap Tuhan jikalau engkau dibawanya untuk mengalami tantangan-tantangan hidup. Jangan marah pada Tuhan jikalau engkau belum meraih apa yang kau perjuangkan, apa yang kau harapkan, bahkan yang kau doakan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan bahkan ketika kenyataan-kenyataan begitu mengecewakan. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Gumul, tantangan, persoalan-persoalan hidup adalah juga kesempatan yang dipakai Tuhan untuk membawa kita melihat kekuatan dan pertolongan Tuhan terjadi di hidup kita. Karena itu dalam kesusahan, dalam pergumulan, dalam persoalan hidup, cari Tuhan. Nabi Amos dalam firman Tuhan yang disampaikan mengatakan demikian, cari Tuhan maka kamu akan hidup. Sekali lagi, cari Tuhan maka kamu akan hidup. Cari Tuhan, datang mendekat padanya, menjerit minta tolong, berseru pada Tuhan. Sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tajam mendengar seru sembayang kita. Cari Tuhan, maka kita akan menerima, bahkan menikmati pertolongan-pertolongannya. Tuhan sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik. Tuhan sanggup mengubah yang terluka menjadi bersorak-sorak dan penuh syukur. Tuhan sanggup menyembuhkan yang sakit menjadi kuat, sehat. Tuhan sanggup melakukannya. Karena itu cari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan ketika kita sedang ada dalam penderitaan dan pergumulan. Kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang Tuhan lakukan bagi orang-orang Israel? Tuhan mengampuni dosa. Allah melakukannya, Allah memulihkan orang Israel bukan karena mereka pantas, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka mampu, suci, bisa, tidak. Tapi karena Tuhan mau. Tuhan mau untuk mengampuni dosa mereka. Salah satu penyebab penderitaan dalam hidup adalah dosa. Salah satu. Kenapa? Karena ada orang yang mengalami penderitaan justru sebagai ujian iman. Kita ingat cerita Ayub. Ayub tidak melakukan kesalahan, tapi Tuhan mengizinkan ia ada dalam penderitaan supaya Tuhan dimuliakan dalam cerita hidupnya. Salah satu penyebab penderitaan adalah dosa. Tapi juga orang-orang mengalami penderitaan karena ia ada dalam ujian iman. Dia ada di tengah kesetiaan untuk mengiring Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan mengampuni kesalahan kita dan Dia mau memulihkan hidup kita. Karena Tuhan, bukan karena kita. Ayat 11 bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi dengan tegas, firman Tuhan menyatakan, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Tuhan tahu orang Israel salah. Tuhan tahu Yehuda berbuat dosa. Di ayat 15 firman Tuhan bilang, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Sebab mata Tuhan melihat di segala tempat. Dia tahu orang-orang yang melakukan kebenaran dan Dia tahu orang-orang yang melakukan kesalahan. Bahkan ketika kita menyembunyikannya dan tampil di depan seolah-olah suci dan tidak bersalah, Tuhan tahu. Tetapi Dia mau mengampuni kita, Dia mau memulihkan kita. Bukan karena kita, tapi karena Dia mengasihi kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita membaca di ayat 9, demikian di sana nubuatan mesianis tersirat, menunjuk kepada Kristus Yesus,
Allah yang memberi dirinya datang sendiri ke dunia ini untuk mengampuni dosa bukan cuma orang Israel, tapi dosa semua umat manusia, termasuk torang di Maumbi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Pengampunan dari Kristus adalah anugerah terbesar dalam hidup. Karena itu jangan pernah menyia-nyiakannya. Tinggalkan dosa karena Tuhan mengampuni kita. Tinggalkan kesalahan cara hidup yang lama karena Tuhan mengampuni kita. Tetapi juga kita orang-orang yang telah diampuni Tuhan. Bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan mau. Maka kita pun diperintahkan oleh Tuhan untuk mengampuni orang lain. Bukan karena mereka layak, tapi karena Tuhan mau kita melakukannya. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara, kita diampuni Tuhan bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan mau. Karena itu Tuhan mau kita pun mengampuni orang lain. Mengampuni orang lain yang hidup bersama kita. Bukan karena mereka layak. Karena kalau mau ukur dari pantas atau nyada pantas, orang mungkin mau bilang, doh pendeta so terlalu sakit sekali dah baking. Doh pendeta so luar biasa. Doh so ulang-ulang. Bukan karena layak atau tidak layak, tapi karena Tuhan mau kita melakukannya. Orang baking karena Tuhan suruh, karena Tuhan mau. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita perlu memiliki kebesaran hati untuk selalu mengingat bahwa kita tidak layak tapi kita menerima. Maka kita pun harus memberi. Meskipun mereka yang mungkin akan kita beri menurut ukuran kita tidak layak menerimanya. Kita harus melakukannya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita baru saja selesai dengan pemilihan hukum tua. Harus diakui Bapak Ibu saudara-saudara, ada begitu banyak gesekan di desa ini. Harus kita akui dengan jujur, ada begitu banyak cerita yang terjadi di balik proses pemilihan ini. Tetapi kita semua telah menyelesaikan tugasnya. Kompetisi telah selesai, pertandingan telah usai, proses semua sudah selesai, so ada hasil. Secara pribadi saya menyampaikan selamat kepada Bapak Yan Abraham Enok dan keluarga Enok Wangania. Tapi juga berterima kasih kepada Ibu Yulita Lotulung dan keluarga Rondono Lotulung, Bapak Jeffrey bersama dengan keluarga, bahkan juga ada Ibu Vera meskipun bukan bagian dari jemaat ini. Semua pendukung, semua tim sukses, semua pemilih, terima kasih banyak. Karena orang telah sama-sama melaksanakan tugasnya, pemerintah desa, panitia pemilihan, terima kasih. Sekarang tugas kita untuk membangun keutuhan dan kerukunan. Mari biarkan Tuhan bekerja untuk memulihkan kita, supaya gesekan selama proses pemilihan dan semua cerita yang terjadi di balik itu tidak membawa kita jatuh dalam dosa. Kompetisi sudah selesai. Orang mesti kembali untuk melakukan tugas tanggung jawab kita, pekerjaan-pekerjaan kita, melakukan semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam tugas setiap hari kita kerjakan dengan baik, termasuk menjadi bagian dari persekutuan gereja ini. Minta ampun Pak Tuhan. Kalau orang tahu bahwa orang dah bikin salah, apapun itu, minta ampun Pak Tuhan. Lalu berbesar hati untuk melepas pengampunan kepada semua orang. Apakah yang sama-sama satu tim, yang berbeda tim, yang sama-sama satu pilihan, ataupun yang berbeda pilihan. Orang harus saling mengampuni dan mengizinkan Tuhan bekerja untuk membangun desa ini menjadi desa yang maju, desa yang makmur, desa yang diberkati. Amin. Nah, kalau begitu pendeta mulia, ada yang pakai masker meren apa-apa. Coba orang senyum dulu semua. Nyanda baku-baku marah lagi tuh. Senyum semua. Kalau begitu pendeta mulia, balik di kiri kanan muka belakang kong kasih selamat hari Minggu. Nah, supaya orang baku-baku baik. Coba pendeta mulia, dari mimbar pendeta mau tunggu. Pegang tangan kiri kanan, muka belakang, kasih selamat hari Minggu, baku baik semua toh. Orang bilang pas sama-sama shalom, toh. Damai di hati. Nah, nyanda ada lagi yang mau baku-baku marah, nyanda ada lagi yang mau baku-baku simpang, nyanda ada lagi yang mau baku-baku sindir di FB. Semua selesai. Orang maju ke muka sama-sama supaya desa ini maju, desa ini diberkati. Toh firman Tuhan bilang, usahakanlah kesejahteraan kota
sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau orang baku-baku marah terus, berkat mau jauh. Kalau orang baku-baku marah terus, baku simpang terus, berkat yang sebenarnya orang punya mau pergi di tanpa lain. Firman Tuhan bilang apa? Mazmur 133. Di mana ada hidup rukun dan damai, ke sana berkat Tuhan perintahkan untuk turun. Mari saatnya orang bergandengan tangan untuk membangun kehidupan bersama di desa ini. Percaya Tuhan sanggup memulihkan. Karena itu jangan lagi baku marah, enggak ada lagi tuh muka-muka bangka. Senyum-senyum, karena senyum lebih gagah. Senyum-senyum kontorang baku baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, memohon pemulihan dari Tuhan, sambil bersama-sama juga mengupayakan segala kebaikan. Karena kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Sekali lagi, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ketiga, jemaat Tuhan, perenungan kita mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menghancurkan musuh umatnya. Israel memang dihukum karena mereka berbuat salah, tetapi orang yang menindas mereka dihukum Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apa yang menjadi ketetapannya. Hal ini juga mengajari kepada kita bahwa kalau kita melihat orang lain mengalami penderitaan, kalau kita melihat orang lain mengalami kesusahan, jangan bersukaria atas kesusahan orang lain. Amsal pasal 24 ayat 17 hingga 18 mengatakan demikian. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan senang kalau orang lain susah, karena kalau orang bersukaria, bersukacita atas penderitaan orang lain, apa tuh orang tabur, itu tuh orang mau tuai. Kalau tanam ubi nak mau bawa pisang, begitu hidup. Kalau orang menabur angin, orang akan menuai badai. Waktu Tuhan akan tiba. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan bilang menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Jangan pernah bersenang-senang atas pergumulan hidup orang lain. Nyandak cuma soal pemilihan, bukan, tapi hidup hari-hari. Kalau tong lihat tompe tetangga susah, atau lihat tompe saudara susah, biarpun orang pernah baking salah apa orang, jangan bilang, "Lu syukur Jo, Tuhan mau marah orang." Berdoa bagi mereka, tolong mereka. Sebab apa yang torang tabur, itu juga yang akan torang tuai. Kalau torang melakukan kebaikan, kebaikan itu akan kembali ke diri kita. Semua yang torang baking, sama yang dah baking pada diri sendiri. Jadi lakukanlah kebaikan. Jangan senang saat melihat orang lain susah. Sebab itu justru mendatangkan kesusahan bagi diri kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pemulihan adalah sebuah proses. Karena itu orang percaya harus belajar untuk taat dan setia menantikan Tuhan. Kalau dalam pergumulan, dalam kesusahan, nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Setia pada Tuhan, taat beribadah, layani Tuhan, nantikan Tuhan. Waktu Tuhan akan tiba bagi kita dan kita akan menyaksikan bahwa Tuhan akan menolong orang-orang yang setia kepadanya. Orang Israel betul dibebaskan dari pembuangan. Mereka kembali ke tanah yang dijanjikan. Tuhan tidak pernah berdusta. Bagian akhir pembacaan kita dengan tegas mengatakan, Tuhan akan mengerjakan apa yang difirmankannya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kiranya perenungan firman Tuhan ini memberi kita semangat, kekuatan, tapi juga tuntunan untuk mari menjalani minggu yang baru, bulan yang baru dengan hidup setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati orang semua. Amin.